Sering nggak sih Anda ngerasa, aduh, bingung gitu pas mau ambil keputusan? Antara, ya udahlah terima aja keadaan ini, atau wah ini nggak bener nih, harus diubah. Kayak, kadang bedainnya susah ya. Nah, hari ini kita coba deh, kita gali panduan dari buku Joseph Bicard, The Art of Decision Making. Kita fokus ke bab 9, ada satu keterampilan kunci yang, wah menarik banget ini, keterampilan kunci nomor 4. Intinya, gimana caranya kita bisa memilah mana yang emang ya udah harus diterima, mana yang sebetulnya, wah bisa nih kita ubah. Tujuannya apa? Ya biar Anda lebih pede gitu loh waktu hadapi pilihan sulit. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng sumber kita ini. Jadi langkah pertamanya nih, kata Bicard, kita perlu memproses situasinya dulu, gitu kan ya? Tapi gimana caranya biar kita nggak salah nilai, gitu? Mana yang bisa diubah, mana yang emang udah given. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Soalnya seringkali kita tuh kejebak sama yang Bicard sebut, apa ya istilahnya, nilai bobot waktu dari yang diberikan. Maksudnya gini, semakin lama suatu kondisi itu ada, makin otomatis kita mikir, wah ini udah pasti nggak bisa digeser lagi. Kayak udah, ya udah nasibnya gitu. Jadi kayak udah kebiasaan gitu ya mikirnya. Iya, kayak udah jadi bagian dari pemandangan aja gitu. Nah, disinilah kita perlu banget kemampuan buat mundur sedikit, ambil jarak. Bicard nyebutnya detachment. Detachment itu kayak jadi cuek atau di mana tuh? Bukan cuek ya, lebih ke kemampuan ngelihat situasi tanpa terlalu kebawa emosi sesaat gitu. Atau tanpa terlalu terpaku sama harapan kita sendiri. Biar apa? Ya biar penilaiannya lebih jernih, lebih objektif. Nggak gampang takut sama status quo yang mungkin kelihatannya, wah kokoh banget nih. Oke. Jadi jangan langsung bilang, wah mustahil gitu ya, cuma gara-gara udah lama aja keadaannya. Tepat, harus dinilai dulu kelayakannya secara objektif. Sip, sip. Tapi kan seringnya masalah nggak cuma soal diri kita sendiri ya. Pasti ada orang lain yang terlibat juga. Itu gimana tuh? Nah, itu dia. Keterlibatan orang lain itu sering jadi faktor krusial. Jelas di sini kita butuh ya empati yang kuat sama komunikasi yang efektif. Tapi ada yang menarik juga nih dari Bicard. Dia bilang, kadang deketinnya nggak usah langsung head to head. Oh iya? Terus gimana? Lewat pihak ketiga gitu, yang mungkin lebih netral, yang dipercaya sama semua pihak. Itu kadang bisa lebih efektif daripada kita ngotot berhadapan langsung. Masuk akal juga ya pendekatannya. Oke deh. Nah, sekarang katakanlah kita udah proses nih. Udah ambil jarak, udah nilai. Terus kesimpulannya, oke, fix yang ini emang nggak bisa diubah. Nah, cara nerimanya gimana biar nggak jadi pasrah yang lemes gitu? Biar jadi penerimaan yang, membangun. Nah, ini penting banget. Carter ngasih 3 area fokus nih buat penerimaan yang aktif, bukan pasif ya. Pertama, dia sebut kerja pada diri sendiri. Ini soal mengakui dulu emosi kita. Kecewa, marah, sedih, ya wajar lah, akui aja. Tapi setelah diakui, kita secara sadar milih respons yang positif. Maafin diri sendiri itu perlu. Tapi jangan sampai keputusan ke depan kita malah didikte sama emosi negatif itu. Harus tetap pakai kepala dingin. Jadi rasain emosinya, tapi jangan biarin emosi itu yang nyetir ya. Kendali tetap di kita. Betul, itu yang pertama. Kedua, kerja pada dampaknya. Coba deh dipetakan, kalau kita menerima ini, efeknya apa aja? Buat diri sendiri, buat orang lain. Terus, bikin rencana. Gimana caranya meminimalisasi dampak negatifnya, dan kalau bisa, maksimalkan potensi positifnya. Lalu, ya lakuin rencana itu dengan semangat. Oke, petakan dampak, terus rencanakan mitigasi dan potensinya ya. Iya, nah yang ketiga, kerja pada masa depan. Ini kunci nih. Menerima itu bukan berarti selesai, bukan titik akhir. Justru, ini bisa jadi titik awal buat bikin rencana baru. Cari cara lain buat menyalurkan potensi diri kita, kekuatan inti kita. Anggap aja masa depan itu kanvas baru buat versi terbaik diri kita. Wah, keren ini. Jadi penerimaan sebagai awal mula ya, bukan sebagai akhir cerita. Oke. Nah, kita balik koinnya sekarang. Gimana kalau setelah kita proses, kita yakin banget, wah situasi ini nggak bisa diterima nih. Dan ini bisa diubah. Tapi ya, ini bukan soal nekat membabi buta aja ya. Perlu ada modal kualitas diri tertentu buat bisa melakukan perubahan yang efektif. Modal. Modal kualitas diri kayak gimana tuh contohnya? Misalnya, ya harga diri yang sehat, terus imajinasi, bukan ngelamun, ya, tapi beneran bisa bayangin kemungkinan lain, hasil yang nyata nanti kayak apa. Terus lagi ketahanan mental, resilience. Biar kalau ada hambatan,
atau gagal, bisa bangkit lagi. Empati juga penting, biar paham efek perubahan ini ke orang lain. Oke, harga diri, imajinasi, resilience, empati. Iya, terus keberanian buat ambil resiko yang udah diperhitungkan, dan pastinya kemampuan komunikasi yang bagus. Wah, lumayan banyak juga ya modalnya ini. Tapi ada satu tips penting lagi nih dari Bicard. Jangan lihat perubahan besar itu sebagai satu lompatan raksasa yang langsung bikin kita, wah, ngeri duluan. Pecah aja jadi rangkaian langkah-langkah kecil yang lebih bisa diatur, lebih manageable. Pahami si gambaran besarnya mau kemana, tapi fokus eksekusinya di langkah kecil di depan mata dulu. Oke, jadi di breakdown jadi langkah-langkah kecil ya, biar nggak kewalahan. Betul? Jadi, kalau kita rangkum nih ya, intinya tuh ada di kemampuan kita memilah ini. Kapan kita perlu menerima secara aktif dan konstruktif, kapan kita justru harus kumpulkan keberanian buat mengubah. Dan keduanya, baik menerima maupun mengubah, butuh kesadaran penuh dan tindakan yang disengaja ya. Bukan cuma pasrah ikut arus atau maju gerusa-gerusu aja. Tepat sekali. Pada dasarnya ini tuh soal menemukan kembali kekuatan bertindak kita, agensi kita istilahnya. Bahkan di tengah situasi yang kayaknya wah banyak banget batasannya. Penerimaan yang konstruktif itu bukan tanda kita kalah loh. Justru itu bisa banget membuka pintu ke babak baru yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar. Coba deh lihat situasi Anda sekarang. Ada nggak sih bagian dari hidup Anda saat ini yang sebenarnya perlu Anda terima? Terima dengan lapang dada, dengan kesadaran penuh. Dan di sisi lain, ada nggak bagian yang justru lagi nungguin keberanian Anda buat bilang, ini harus diubah? Kalau ada kira-kira nih, langkah paling kecil pertama apa ya yang bisa Anda ambil? Mungkin bisa dimulai hari ini. Coba direnungkan.